Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Yunani. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, hasil praktikum dari modul 7. Nah, di sini saya dari kelompok 12. eh, dan perkenalkan nama saya Tria Yunani dari kelompok 12 dengan ujung NIM saya yakni 62. Sini saya akan mulai share screen. Baik. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang golden selection. Apa sih sebenarnya golden selection? Nah, golden selection adalah eh, metode golden selection adalah digunakan untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum dari eh, nilai maksimum. Nah, yang dibatasi dari dua buah nilai. Jadi ada batasan dalam mencari nilai minimum tersebut. Nah, di sini tuh udah ada eh, apa ya kayak ini penjelasan dari kode golden selection. Nah, fungsi golden selection yakni menerima empat parameter. Di sini dia menerima empat parameter. Ada A, ada B, ada F, ada epsilon. Di mana A dan B adalah batas awal interval. Yang ini, batas awal. F adalah fungsi. F adalah fungsi. Selanjutnya itu ada em, apa sih namanya ini? Em, Sebentar, ini ada sedikit error, ada sedikit masalah. Nah, epsilon itu adalah nilai toleransi. Nah, di mana ya? Nah, terus will, ada will ABS B dikurang A lebih dari epsilon. Nah, misal selama selisih antara B dan A ini lebih besar dari epsilon, maka kita akan melakukan iterasi. Nah, terus ini ada rasio. Ini untuk menghitung, ini adalah rumus untuk menghitung rasio. Nah, ini X1 B dikurang B min dan kurang B min A dibagi RAT ini adalah untuk mencari nilai X1 dan X2. Nah, selanjutnya ini untuk mengecek nih jika nilai F1 ini lebih besar daripada nilai F2, maka kita akan eh, meminimumkan eh, minimum itu berada di sebelah kanan. Kalau misalnya F1 itu lebih besar dari F2. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau nilai X2 itu lebih besar daripada X1, maka kita akan meminimumkan nilai minimumnya itu berada di sebelah kiri. Jadi kebalikannya gitu. Nah, terus ini untuk mengembalikan titik tengah interval terakhir. Nah, setelah itu ini ada contoh di mana eh, F ini definisinya fungsi atau definisi fungsinya kita namakan F function X akar 2. Nah, hasil golden ini adalah titik awal dan titik akhir. Batas awal ya, batas awal interval. Terus ini dia epsilonnya. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya itu adalah 2,0318. Nah, selanjutnya, misal kita akan apa ya? Ini fungsi dari Newton-Raphson. Apa sih sebenarnya Newton-Raphson? Itu sama aja dengan fungsi Golden, cuman kalau Newton-Raphson ini kita em, kita akan menggunakan fungsi itu jika
fungsi ini memiliki turunan pertama dan turunan kedua. Nah, kalau misalnya dia punya turunan pertama dan turunan kedua, barulah kita bisa menggunakan uh, metode Newton-Raphson. Tuh. Nah, sini ada contoh. Ini kita sama aja ya tuh kayak fungsinya sama kayak pertama definisi fungsinya f terus expression ini adalah nama dari interruption. Ini fungsi kita. Ini f kali x pangkat 2 ditambah 2 kali x. Terus fx deriv ini f x. Nah, ini untuk menghitung turunan fungsi terhadap X. Nah, fungsi ini nih untuk mencari nilai turunan dari fx. Nah, di mana nilai X-nya itu kita setelah dapat nilai turunannya, nilai turunan dari nilai fungsi fx ini udah dapat nih, kita rubah nilai X-nya menjadi 7. Nah, maka kita akan menghasilkan sebuah nilai yakni 58. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Novel Fahri dengan NIM 1224589. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke meminimumkan itu. Nah, misalnya saya ingin meminimumkan fungsi dari 4x kuadrat dikurang dengan 3x min 7. Nah, pertama-tama ya, kita itu harus menetapkan gitu ya, fungsi ataupun parameter yang ingin kita gunakan gitu. Di sini kita itu ingin membuat sebuah function. Nah, di dalamnya itu f itu sebagai fungsinya, x0 itu sebagai nilai awalnya, habis itu x itu nilai toleransinya. Nah, di sini nilai toleransinya nanti kita tentuin sendiri itu. Nah, langkah pertama itu kita itu ingin pertama-tama kita itu harus menghitung nilai dari turunan pertamanya pada x0. Nah, setelah kita hitung nilai turunan x0-nya, baru kita nyari turunan keduanya. Jadi 4x kuadrat dikurang 3x min 7 kita turunin pertama kali, habis itu kita turunin lagi selama 2 kali gitu. Nah, setelah kita turunin keduanya, nah baru kita hitung nilai dari errornya. Nilai errornya dari nilai dari f1-nya. F1-nya apa sih? Nilai f1-nya itu ketika nilai functionnya ini sudah kita turunkan kedua kalinya gitu, baru didapat nilai errornya itu didapat dari x absolutnya. Nah, nilai dari x0 ini didapat gitu. Jadi setelah kita menurunkan kedua kalinya, habis itu kita tetapkan gitu nilai errornya, baru kita perbaharui gitu. Jadi iterasi kedua gitu dari nilai x0-nya gitu dengan menggunakan metode Raphson gitu. Nah, baru kita bisa mendapatkan nilai estimasi titik minimumnya gitu. Nah, misalnya di sini ya. Tadi misalnya saya ingin meminimumkan titik dari 4x kuadrat dikurang 3x min 7. Nah, mendefinisikan fungsi. Nah, jadi dari persamaan ini gitu, kita lakukan pertama kali itu kita turunkan pertamanya gitu, turunan pertama. Jadi 4x kuadrat min 3x min 7 itu kita kalau misalnya turunan pertama kan jadi 8x dikurang 3 gitu. Nah, baru kita dapat nilai turunan pertama. Selanjutnya baru kita dapat melanjutkan untuk turunan keduanya. Untuk turunan keduanya itu kita dapat nilainya itu 4 ya. 8. Kita dapat nilai turunan kedua itu 8. Nah, di sini ya hasil dari new rep. Jadi tadi kan fungsinya itu kan ada f x0 epsilon. Jadi nilai dari x0-nya itu kan awalnya nilai x0-nya itu sebesar 4 gitu. Nah,
dengan nilai epsilon. Epsilon itu nilai toleransinya gitu. Nah, kita lakukan sebuah perbaharuan dari titik awalnya itu sebesar 4, kita kurangkan dengan F1. F1 itu adalah hasil dari turunan pertamanya. Turunan pertama dari apa sih? Turunan pertama dari 4 kali X kuadrat kurang 3X min 7. Jadi turunan pertamanya itu kan berarti kan 8X dikurang 3. Nah, baru nilai dari X0 ini, nilai dari turunan pertama itu buat mencari perbaharuan dari nilai X0-nya. Baru kita bagi dengan F2. F2-nya apa sih? F2-nya itu didapat dari nilai turunan keduanya. Turunan kedua dari 4x kuadrat min 3x itu kan 8x. 8. Nah, jadi X0 berarti 4 dikurang dengan 8x dikurang 3 dibagi dengan 8. Dengan nilai toleransinya itu sebesar 10 pangkat minus 5. Nah, baru didapat nih nilai dari perbaharuan nilai X0-nya gitu. Nah, baru kita bisa dapat nih hasil dari minimum dengan tebakan awalnya itu sebesar X4. Nah, didapat nih nilai dari minimumnya itu sebesar 0,375. Oke, misalnya kita ganti ya di sini ya. Nilai X-nya misalnya tebakan awalnya misalkan 3 ya. Nah, misal kita copy. Nah, kita langsung print coba. Nah, misalnya di sini untuk nilai ininya misalnya 2 ya. Misalnya 2. Nah, tetapnya sama, hasilnya 0,375 gitu. Oke. Karena persamanya sama, tentunya walaupun ini pun berbeda gitu tetap sama gitu. Oke. Sip. Lalu jadi didapatkan 0,375. Oke, kita lanjut ke teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavia Nurwenda Puspetasari dengan NIM 122450041. Di sini saya akan melanjutkan codingan dari teman saya. Sebelumnya saya izin subscribe terlebih dahulu. Baik, di sini sebelumnya kita akan masuk ke codingan selanjutnya. Di sini kita menggunakan fungsi optimize untuk variabel tunggal, di mana kita memasukkan fungsi f function. Nah, ini function x pangkat 2 min 2 dikali x plus 4. Fungsi ini itu akan mendefinisikan fungsi dari fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 4. Nah, di sini kita menggunakan x min optimize f. Nah, fungsi ini tuh untuk mencari nilai minimum dari fungsi fx pada interval 6, 7 dengan tingkat presisinya tuh 10 pangkat min 6. Nah, kita lanjut ngeprint x min di mana kita akan menampilkan nilai x yang minimum dan nilai fungsi fx pada titiknya. Lanjut, kita akan menggunakan fungsi optimum untuk beberapa variabel. Ini kita memasukkan fungsinya, fungsi f function x. Nah, fungsi f ini itu fungsinya untuk menerima vektor x dengan dua elemen. Nah, di sini ada elemen x1 dan x2.
Lanjut, kita akan menghitung nilai dengan rumus, dengan rumusnya itu 100 kali ini, X1 dikurang X2 pangkat 2, pangkat 2 plus 1 min X1 pangkat 2. Nah, di sini optimnya itu ada min 1, 2,1. Kita, oh ya, ini tadi belum dirun ya. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, ini didapatkan fungsi yang tadi itu minimumnya 6 dan subjektifnya itu ada 16, di mana minimum ini adalah nilai X. Nah, F6-nya itu adalah 16. Lanjut, untuk ini tadi kita run terlebih dahulu. Kita bisa lihat part ini untuk vektor yang berisi nilai parameter yang optimal untuk modelnya. Nah, kalau untuk value itu kita bisa lihat hasilnya, dan cons itu hasilnya seperti ini, dan converge-nya itu 0. Lanjut untuk contoh pengaplikasian optimumnya dengan regresi. Dapatkan, sorry, kita memasukkan fungsi dat, di mana dat ini yaitu data frame yang nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan X-nya, Y-nya itu 1, 3, 5, 6, 8, 12. Nah, data ini digunakan untuk model regresi linearnya. Nah, untuk fungsi LR-nya ini, di mana fungsi LR ini untuk mendefinisikan fungsi LR, LR-nya, yaitu LR itu menghitung jumlah kuadrat galat untuk model linear, dan fungsinya itu kita memprediksi nilai Y dan menghitung selisihnya dengan nilai Y yang aktual. Lalu kita menjumlahkan kuadrat dari selisihnya menggunakan rumus ini. Lanjut kita resolve optim, di mana optim ini digunakan untuk menemukan parameter par yang meminimalkan fungsi LR-nya. LR tadi kan untuk menghitung jumlah kuadrat galatnya. Nah, kita meminimalkan fungsi LR par dengan 0,1 itu masih masuk ke tebakan awal untuk B0-nya dan B1-nya. Nah, kita bisa run terlebih dahulu. Ini untuk fungsi parnya. Fungsi parnya itu seperti tadi, yaitu berisi nilai parameter yang optimal untuk model dari B0 dan B1. Untuk value-nya itu didapatkan ini. Terima kasih.
Kemudian selanjutnya di sini fungsi optim untuk regresi. Di sini data frame yang kita gunakan ada dua vektor, yaitu vektor X dan juga vektor Y, di mana X di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan vektor Y 1, 3, 5, 6, 8, dan 12. Kemudian fungsi LR di sini kita gunakan untuk menghitung sum of square errors, atau jumlah kuadrat kesalahan antara data aktual dan prediksi garis regresi. Nah, selanjutnya, untuk par sendiri merupakan vektor yang berisi dua parameter, di mana di sini kita gunakan par 1 dan par 2. Par 1 adalah intercept atau titik potong garis dengan sumbu Y, sedangkan par 2-nya adalah slope atau kemiringan garis. Nah, lalu selanjutnya di sini kita gunakan kode result optim par C32. Par 32 di sini adalah vektor untuk memberikan nilai awal untuk parameter regresinya, yaitu par 3 di sini adalah interceptnya, dan par 2-nya yaitu slope. Kemudian F and LR di sini untuk menentukan bahwa fungsi yang ingin kita minimalkan adalah LR-nya. Selanjutnya kita ketik result untuk melihat result dari kode yang sudah kita ketik di atas. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Dengan par vektor dengan par pertama yaitu min 1,266 dan yang kedua 2,02. Itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai modul 7 komputasi statistik. Terima kasih.